Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ningtia dengan NIM 20417144042 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, kelas A. Video ini dibuat guna untuk menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik di semester 4. Nomor 1, menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan untuk mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dialami menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan untuk mengambil keputusan atau bertindak yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang. Sehingga diskresi dapat disimpulkan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara yang berwenang untuk mengatasi masalah, namun tetap dalam batasan dan pengawasan yang berlaku. Diskresi sendiri diperlukan untuk mengatasi masalah atau persoalan yang sebelumnya belum memiliki dasar peraturan perundang-undangan. Kelebihan dari diskresi sendiri tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena diskresi hanya bisa dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang. Sedangkan kelemahan dari diskresi sendiri dapat berdampak buruk pada pemerintah karena rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Nomor 2, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik analisis yang dilakukan untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari suatu organisasi. Analisis SWOT dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di mana nantinya akan diuraikan dari keempat faktor tadi, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman sebagai gambaran atau petunjuk dari organisasi untuk mengambil keputusan sehingga dapat memudahkan untuk pengambilan kebijakan guna untuk perbaikan di masa mendatang. Nomor 3, konflik dapat terjadi dalam suatu organisasi sehingga diperlukannya pemimpin untuk mengelola konflik tersebut supaya tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, manajemen konflik sendiri juga dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan dengan mendiagnosis sumber konflik, mendiskusikannya, mencari sasaran yang hanya bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, dan juga adanya proses tawar-menawar. Namun jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka perlu adanya pihak ketiga untuk menengahi konflik tersebut. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat dilakukan karena manajemen konflik sudah dilakukan dan solusi sudah didapatkan. Nomor 4, pengambilan keputusan berdasarkan sumber masalah merupakan suatu proses mengambil keputusan yang didasarkan pada sumber atau akar dari penyebab terjadinya masalah tersebut. Pengambilan keputusan berdasarkan sumber masalah dapat dilakukan melalui dua teknik analisis, yaitu analisis fishbone atau tulang ikan dan analisis stream. Analisis fishbone sendiri merupakan teknik analisis yang dilakukan untuk mencari akar permasalahan dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk mencari berbagai pandangan atau sudut pandang lain. Sedangkan analisis stream merupakan teknik analisis yang dilakukan untuk mengetahui masalah dengan mengidentifikasi hubungan dari masing-masing masalah. Contoh analisis fishbone sendiri yakni pada kasus kemiskinan, di mana pada kasus kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor pemerintah. Kedua, globalisasi. Yang ketiga adalah masyarakat. Dari faktor pemerintah itu tadi disebabkan oleh ketidakberpihaknya kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, dan yang ketiga adalah tidak tepatnya sasaran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, faktor globalisasi, di mana faktor globalisasi disebabkan oleh tingginya angka jumlah penduduk sehingga berdampak pada tingginya
permintaan kualitas sumber daya manusia, dan juga tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu terdapat faktor masyarakat yang disebabkan oleh pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kedua, kurangnya partisipasi untuk memberdayakan dirinya sendiri, yang ketiga, adanya beban yang ditanggung karena merupakan sandwich generation. Contoh analisis TRIM yakni pada fluktuatifnya angka kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut bermula dari lemahnya struktur birokrasi dan disposisi yang tidak adaptif. Akibatnya membuat lamban respon pemerintah untuk menangani angka COVID ini. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya penyediaan APD bagi nakes, ketidakacuhan warga karena bingung akan imbauan dari pemerintah, dan yang terakhir, lambannya pemerintah untuk menggandeng rumah sakit daerah dalam penanganan COVID ini. Oleh karena itu, terjadilah angka kasus COVID yang fluktuatif. Nomor 5, berdasarkan kuliah praktisi yang dibersamai oleh narasumber yakni Pak Sayyid Mahmud, dijelaskan bahwa terdapat karakteristik yang diperlukan seorang pemimpin di era disruptif ini. Yang pertama, yakni pola pikir yang berkembang. Yang kedua, emosi untuk menenangkan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, ingin untuk keluar dari zona nyaman. Yang keempat, ingin belajar dari orang lain. Yang kelima, refleksi dan latihan harus terus dilakukan. Dan yang keenam, yakni berkomitmen untuk selalu menuju ke arah yang positif. Sayyid juga menjelaskan bahwa besarnya tren global yang terjadi di era disruptif ini juga turut membuat pemimpin memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, di mana sebelumnya pemimpin memiliki kontrol penuh atas suatu organisasi, tapi di era disruptif ini pemimpin diharuskan untuk memiliki pemecahan masalah yang cepat dan tangkas, lalu mampu berkolaborasi, mampu memberdayakan tim, dan juga mampu berpikir berkembang. Baik, selanjutnya poin hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di era disruptif ini. Yang pertama, menentukan kemampuan apa saja yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, menciptakan pembangunan yang relevan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara dan apa yang harus dilakukannya. Poin terakhir yakni upaya apa saja yang harus dilakukan untuk membangun karakter diri dalam menghadapi era disruptif ini. Yang pertama, menanamkan dalam diri untuk jangan mudah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki sekarang. Yang kedua, yakni selalu berpikir kritis dan berkembang sehingga memiliki dorongan untuk belajar demi kebaikan di masa mendatang. Yang ketiga, yaitu mau untuk menerima tantangan dan mau untuk keluar dari zona nyaman. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.